Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Dengan saya Husni Afifah dan rekan saya Dini Mutia Utami. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan April 2026. Di antaranya adalah pelantikan Sekretaris PTA Jakarta, rapat koordinasi PTA Jakarta dalam perumusan program prioritas tahun 2026, serta PTA Jakarta siap memasuki tahap pembangunan mandiri sistem manajemen anti penyuapan. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai Forsipa gelar Halal Bihalal 1447 Hijriah. PTA Jakarta mengikuti sosialisasi forum konsultasi publik secara daring serta rangkaian HUT IKAHI ke-73. Mari kita ke berita pertama, pelantikan Sekretaris PTA Jakarta. Berikut beritanya. Jabatan Sekretaris di PTA Jakarta akhirnya diisi kembali setelah hampir 1 tahun kosong. Hendra Surya SH Esos MM kini menjadi Sekretaris PTA Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sekretaris. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sekretaris. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, seraya menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa posisi sekretaris memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kelancaran administrasi umum, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan sarana-prasarana guna menunjang optimalisasi kinerja lembaga. Usai prosesi pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan pengantar purna tugas penganitra pengganti Dr. Randa Ermiati Arifah MH dan alih tugas pegawai yang mendapatkan amanah alih tugas ke PTA Banten, yaitu Ramadan Diamirozi SH. Pada kesempatan tersebut, Ketua PTA Jakarta menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat, penyerahan cindera mata kepada pegawai yang purna tugas dan alih tugas, dilanjutkan dengan sesi ramah tamah serta foto bersama. Berita yang kedua yakni rapat koordinasi PTA Jakarta dalam perumusan program prioritas tahun 2026. Berikut beritanya. PTA Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi tahun 2026 dalam rangka merumuskan program prioritas tahun 2026. Dalam arahannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan bahwa koordinasi penting untuk meningkatkan komunikasi, menyamakan persepsi, serta menjadi dasar pimpinan untuk menentukan kebijakan yang diharapkan dapat menyempurnakan dan memaksimalkan kinerja ke depannya. Rakor dibuka secara resmi oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, Dr. Andes Muhlis SHMH, dan sekaligus melakukan pembinaan. Dalam sambutannya, beliau menggarisbawahi bahwa kegiatan Rakor bukan formalitas semata, namun suatu upaya untuk melakukan kerja dengan profesional, jujur, dan penuh integritas. Selanjutnya masuk ke materi Rakor, yakni Ketua PTA Jakarta menyampaikan kebijakan umum PTA Jakarta. Wakil Ketua PTA Jakarta menyampaikan sosialisasi program prioritas PTA Jakarta yang mengacu pada program prioritas Badilak, dan dilanjutkan dengan pembahasan program prioritas PTA Jakarta yang didasari pada program prioritas Ditjen Badilak. Sesi ini dipandu oleh Dr. Elvin Nailana SHMH. Di akhir acara, Wakil Ketua PTA Jakarta menyerahkan hasil pembahasan program prioritas PTA Jakarta kepada Ketua PTA Jakarta yang akan menjadi pedoman seluruh warga peradilan agama di wilayah hukum PTA Jakarta pada tahun 2026. Selanjutnya, PTA Jakarta siap memasuki tahap pembangunan mandiri sistem manajemen anti penyuapan. Mari kita saksikan. Sesaat setelah dicanangkan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, PTA Jakarta sebagai satuan kerja yang ditunjuk untuk melakukan SMAP tahap pembangunan mandiri menggelar sosialisasi SMAP. Dalam kegiatan tersebut, Ketua PTA Jakarta mengatakan bahwa pengadilan dalam menentukan kewenangan berdampak besar dalam mengadili perkara, membuat banyak pihak berkepentingan terhadap pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan dituntut untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa pengadilan senantiasa berupaya menutup setiap celah yang dapat menjadi peluang timbulnya praktik penyuapan.
Kemudian pada 26 April 2026, PTA Jakarta menggelar penandatanganan komitmen bersama SMAP yang diikuti oleh seluruh keluarga besar PTA Jakarta. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, transparan, akuntabel, serta memastikan lingkungan peradilan yang bersih dari praktik penyuapan. Forsipa gelar halal bihalal 1447 Hijriah. Berikut beritanya. Forum Silaturahmi Purna Bakti Pegawai Pengadilan Agama atau Forsipa menyelenggarakan halal bihalal 1447 Hijriah yang dihadiri para Purna Bakti Pegawai Pengadilan Agama sewilayah Jabodetabek. Acara diawali dengan pembacaan Al-Quran, laporan Ketua Forsipa, dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua PTA Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta menyampaikan rasa senangnya bisa menyambut para pejuang peradilan agama, para senior, khususnya yang berada di Jabodetabek. Kemudian acara dilanjutkan dengan tausiah berjudul Bahagia dengan Bekal Takwa di Usia Semakin Senja oleh Dr. Andes Muhammad Munawar, mantan Hakim Tinggi PTA Jakarta. Inti dari tausiah ini yakni untuk selalu banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, serta untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara ditutup, Dr. Andes Haji Ahmad Kamil SHMH yang merupakan salah satu tokoh peradilan agama Purna Bakti Hakim Agung menyampaikan kata sambutan. Hadir pula dalam acara Dr. Anda Hajah Muhayyah SHMH dan Dr. Hajah Lailatul Arofah MH, Hakim Agung pada Kamar Agama. Selain halal bihalal, kegiatan ini menjadi ajang temu kangen untuk saling bertemu dan bertukar informasi. PTA Jakarta mengikuti sosialisasi forum konsultasi publik secara daring. Berikut beritanya. PTA Jakarta mengikuti sosialisasi forum konsultasi publik atau FKP secara daring yang disampaikan oleh narasumber perwakilan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Analis Kebijakan, Bapak Teguh Budi Santoso. Dalam sosialisasinya, beliau menekankan untuk setiap penyelenggara publik wajib minimal 1 kali dalam setahun melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam FKP ini nantinya akan dibahas seluruh kebijakan dari unit pelayanan publik, baik dari segi rancangan, penerapan, dampak, maupun dalam evaluasi pelaksanaan serta terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas layanan. Setelah FKP pun selesai, hasilnya nanti dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pihak penyelenggara dan pihak terundang sebagai janji perbaikan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah rangkaian HUT IKAHI ke-73. Berikut beritanya. Mengawali kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia IKAHI ke-73 yang bertemakan Hakim Terpercaya Rakyat Sejahtera, Ketua PTA Jakarta mengikuti kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dimaknai bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan refleksi bagi para wakil Tuhan untuk meneladani semangat pengabdian tanpa pamrih. Kemudian Ketua PTA Jakarta mengikuti seminar nasional yang mengangkat topik pemidanaan dalam KUHP 2023 dan KUHP 2025, implementasi pidana non-penjara dan tindakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Seminar ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terpadu terkait penerapan pidana non-penjara serta tindakan dalam sistem peradilan pidana nasional. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur strategis, antara lain Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Profesor Dr. Egy OS Hyarich SHMHum, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman SHMH, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Dr. Asep N. Mulyana SHMHum yang memberikan pemaparan komprehensif terkait arah kebijakan dan implementasi pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Melalui forum ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta rekomendasi strategis dalam implementasi kebijakan pemidanaan yang lebih efektif, terukur, dan berkeadilan di Indonesia. Rangkaian HUT IKAHI ke-73 ditutup dengan acara puncak. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa tema Hakim Terpercaya Rakyat Sejahtera adalah arah moral yang menegaskan hubungan kualitas hakim dengan kondisi masyarakat. Sebagai bentuk syukur, dilakukan pemotongan tumpeng serta penyerahan tali kasih bagi yang purna bakti. Melalui semangat HUT ke-73 ini, diharapkan segenap hakim senantiasa teguh menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menegakkan keadilan.
Terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Dini Mutia Utami dan rekan saya Husni Afifah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.